Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulilladzi an'amana bi ni'amihi wa kamihi al-'azima wa ni'amihi al-jasimah wa ilmiyati wa amaliyati wa ibadati al-jazilah wa wa'idihi al-jamilah. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin jamil kamalatil insaniyah wa tur tajaliyatil isyaniyah wa mustada'il amanatil qudsiyah wa la alihi wa sahbihi wa tabi'in maqara biluqya zatil aliyah wassalimah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah Rabbul alamin min ibadika alladzi laisa lahu alaihim sultan wa janibna al-hawal murti. Wa ja'al nufusana fi nufusil mutma'inna radiyatil kamilah. Wasyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah kamalatul insaniyah wa sakifusi al-ittisalatil irfaniyah fi madarijil qurbi dzati min hadratil aliyah. Allahumma shalli afdhala salawatika anfa'aha wasmalaha wa usaha wajmalaha wajma'aha wasanaha wabda'aha walwaraha wasta'aha wa kamalaha warfa'aha wa qalaha makanatan ladaika wa habbaha min kulli wujuh ilaik masfu'atin bisalamin minka yumailuha wa la tabduhu wa la yabduluha salatan wa salaman yasduwani min faidi fadhika alladhi la yanfadu wa yatawaradani ala al-akhabi abidika ilaih Abil Qasim Sayyidina Muhammad adada ma'lumatika minadha kalimatika fima kana bi ghairi bidayah wa fima yakuna bi khairi nihayah la qusimat jami'il awalim ila asghari azaya la fadat qabla nafaidiha wa ma balagta usra mi'asari adadiha fatawalla alaihi fi kulli lamhatin mustakmalati fadlaha madrubatan fi majmu'i ma qablaha hatta tusahibu sawabikil abad wa ta'azzana ala wa ta'azzaan luhukiha jamil a'za tabdal jamil salawat kafadlihi ala jamil makhlukat wa la alihi wa sahbihi ajma'in wa kulli man dakhala tahta kitawidini mubin amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rawa Abu Lais Asmarabandi an sanad Abu Baidah radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an-najatu
Isnataini taqwa wan niyah wal halak, isnatain al qunut wal ijab. Sadaqallahul azim wa rasuluh. Alhamdulillah kita sama-sama pada hadir khususnya pada hari Rabu malam Kamis, yang mana malam ini kita sudah dianggap menunaikan kewajiban-kewajiban yang mana kita semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa anak-anak dan zuriat kita, dan sahabat-sahabat dan orang tua kita, semua yang bertalian dan bersambung dengan nasab dengan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala curahkan maghfirah rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian. Amin. Dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala, selamat dunia akhirat dan akhir hayat husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian pada baginda Nabi Syafi', Nabi Mustafa, Nabi Awal, Nabi Akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang mengikuti jejak-jejaknya daripada orang-orang soleh yang semua bertujuan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masuk surga nanti di dalam belakang dan benderanya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah mendapatkan apa yang dimaksudkan tentang kewaspadaan. Waspada ini sebenarnya adalah bentuk arti wara, hati-hati. Tapi banyak yang tidak diketahui orang terjerumus sehingga tidak bisa mendapatkan sesuatu apa yang disebut hati-hati. Maka keselamatan itu diletakkan pada waspada ini. Yang pertama harus niat, yang kedua baru takwa. Tapi orang yang tidak waspada tadi itu sudah disebutkan orang yang pertama adalah ujub. Dan ujub itu akan diakhirkan pada putus asa, putus harapan. Maka itu untuk menghilangkan segala sifat-sifat itu yang namanya waspada. Dalam kisah Umar bin Abdul Aziz, jika hendak berkhutbah khawatir akan timbul ujub, ia akan menghentikan khutbahnya, dan bila menulis karena takut ujubnya, maka ia robek tulisannya dan selalu berlindung dari perkara-perkara yang terpleset daripada sifat hati-hati. Ini Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan pada diriku dan nafsuku. Umar bin Khattab
Qal inna min solahi taubatika an takrifa dhanbaka wa inna min solahi amalika an tarkudu ujubaka wa inna min solahi syukrika an ta'rifa taksiraka. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kesempurnaan taubatmu bila engkau selalu ingat akan dosa-dosamu. Ini orang waspada. Dan kesempurnaan amalmu harus menghindarkan sifat-sifat ujub atau sombong diri. Dan kesempurnaan syukurmu ialah menyadari kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, dahulu kala ada seorang yang beribadah selama 70 tahun. Berbuka hanya tiap hari Sabtu. Kemudian berhajat kepada Allah, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia menyesali dirinya sendiri. Tiba-tiba malaikat itu turun dan berkata kepadanya, hai anak Adam, dengan merasa rendah hati atau rendah diri, itu lebih baik daripada ibadahmu selama 70 tahun. Jadi kalau ibadah itu ada riya, ada ujub, ada bangga, itu masih lebih bagus. Dengan sifat rendah hati itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Asy-Sya'bi berkata, ada seorang dengan keramatnya, bila berjalan dinaungi oleh awan, tapi pada suatu saat ada seorang yang ingin bernaung dalam awan itu. Orang yang karomah, yang keramat itu merasa ujub. Maka tidak lama kemudian awan tersebut berpindah kepada orang yang dihina tadi, yang direndahkan. Bahkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya seseorang, kapankah aku mengetahui bahwa diriku telah berbuat baik? Dijawab oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apabila kamu merasa belum baik. Merasa belum baik. Dan kapankah aku mengetahui bahwa aku ini buruk atau jelek? Dijawab, jika kamu merasa dirimu baik dalam beribadah, tetapi tidak menggunakan syariat yang dikehendaki, maka menimbulkan sifat ujub dan sombong diri. Dalam riwayat lagi Mutarrib bin Abdullah berkata, bila saya tidur semalam, lalu pagi-pagi bangun merasa menyesal, itu lebih baik daripada aku bangun semalam suntuk, lalu aku ujub pada pagi harinya. Abu Lais radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin menghilangkan rasa ujub dengan amal, maka hendaknya melakukan 4 macam cara.
Satu, mengingat bahwa taufik hidayah itu untuk dapat beramal itu semata-mata pemberian atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengingat bahwa segala nikmat yang diterima semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, selalu takut tidak diterima amalnya, sehingga tidak akan bangga dengan amal-amalnya itu. Banyak orang yang bangga amalnya, belum tentu dia tahu apakah diterima atau tidak amalnya itu. Keempat, mengingat selalu akan semua dosa-dosanya yang pernah dilakukan dahulu, sehingga khawatir terus pada dirinya, jangan-jangan dosanya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Disebut muhasabah. Abu Lais As-Saragoni berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika saya pertama kali mendengar ayat surat Al-Haqqah ayat 9 yang berbunyi, Ha'umu ikra'u kitabiyah, silahkan membaca suratan amalku ini. Saya tidak mengerti siapakah yang mengatakannya sehingga datang Ka'ab ke tempat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika saya berada di sana, lalu Sayyidina Umar berkata, "Hai Ka'ab, ceritakan kepada kami cerita yang mirip dengan isi kitab Allah." Lalu Ka'ab berkata, "Kelak Allah akan membangkitkan semua makhluk di lapangan yang luas, dapat terlihat oleh mata semuanya, juga dapat mendengarkan suara kepada mereka semua. Lalu masing-masing kaum akan dipanggil dengan pemimpin yang mengajar mereka, baik yang benar maupun yang sesat. Lalu dipanggil pimpinan yang baik benar-benar sebelum kawan-kawannya, lalu yang maju, dan diserahkan catatan suratan." Suratan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerima dengan tangan kirinya. Sedang dosa-dosanya disembunyikan, maka ia baca sendiri. Kalau amalnya baik, ia akan masuk surga. Jika amalnya buruk, jelek, dia berkata sendiri, celakalah aku. Lalu pada akhirnya tertulis, semua itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkanmu, kemudian diberi mahkota dari cahaya. Sebaliknya jika ia memimpin kesesatan, bila ia dipanggil akan diserahkan suratan amalnya dengan tangan kanan, tetapi dengan tiba-tiba tangan kanannya terbelenggu di lehernya, sehingga tangan kirinya menerima sambil diputar, sambil dibalik punggungnya, lalu diputar lagi lehernya sampai datang putusan dapat siksa dan berubah wajahnya menjadi hitam kelam. Lalu diberi mahkota dari api neraka, sebagaimana firman Allah, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa ya'nu bidukum ba'da, yang artinya satu sama lain mengutuk, saling mengutuk, dan kafir mengkafirkan. Lalu ia berkata, terimalah kabar bahwa masing-masing akan mendapatkan seperti aku ini. Mujahid berkata, Sa'id bin Al-As menyuruh orang-orang supaya memuji-muji dirinya di tempat Utsman radhiyallahu anhu. Maka berdirilah Al-Miqdad bin Al-Aswad
radhiyallahu anhu sambil menyiram tanah di muka orang yang memuji-muji itu, sambil berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ahsyud roba fi wujuhi lil madahid. Rasulullah bersabda, siramkanlah tanah di muka orang-orang yang memuji orang. Ada orang memuji orang itu, ya, disuruh nyiram tanah, kalau perlu pakai minyak gas. Jadi itu berhubungan, dan semua itu ada bukanya. Orang yang suka pujian itu orang yang gak waspada. Kalau manusia berbeda, yang kita harus melihat satu ayat, innahu kana doluma jahulan. Sesungguhnya manusia itu dijadikan, diciptakan dengan dolim. Ingat, dolim. Yang kedua, jahula itu sesat. Jadi tidak jauh. Orang dolim dia sesat, orang dolim dengan bodoh itu tidak jauh. Maka kita megang dengan perkara tiga, pasti selamat. Kalau kita ini selalu mengatakan diri kita ini selalu dolim, insya Allah selamat. Kalau kita merasakan amal saya baik, amal saya banyak, itu pasti nggak selamat. Jadi manusia itu diletakkan pada yang satu sifat sembunyi. Kalau didohirkan namanya bukan sembunyi. Nanti kebaikan yang ditampakkan, kebaikan itu yang diwujudkan dan dipamerkan dan disebut, ini sudah salah satu sifat, bukan rohani. Ini sifat dohir. Sifat dohir itu pasti tujuannya kepada dohir. Kalau yang diomongkan dohir itu pasti tujuannya untuk menginginkan yang dohir. Bohong kalau dia ngomong rahasia. Kemudian kalau orang sudah mengaku dolim, itu pasti terkait dengan apa? Pasti minta ampun. Kalau orang itu gak ngaku dolim, dia beristighfar, itu nggak benar istighfar. Kenapa? Wong dia nggak ngaku dolim kok istighfar? Andai kata Nabi Adam itu alaihissalam tidak mengaku dolim, Sayyidina Ali pun mengatakan ana dolimin bidolimin. Semakin tinggi kedudukan seseorang itu selalu mengatakan dirinya aku dolim. Maka terjadilah efek itu yang sudah tahu bahwa dirinya dolim.
Nah, dolim sudah kan dijadikan dolim. Perbuatannya mendolimi diri sendiri, nambah. Kalau tidak ini luput yang nomor 3, mendolimi orang lain. Nggak sadar. Dan apa yang dilakukan ini nggak sadar, bukan orang sadar, nggak sadar. Jadi dia sendiri nggak tahu kalau dia dolim itu. Tapi dia merasa dinasihati, dia marah. Kalau dia dipuji bangga, itu aja isinya. Ini tanda-tandanya orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nasihat baik mana dia? Tidak ada orang dolim itu kecuali bodoh. Orang bijak makin suka dia dan makin merenung, kemudian makin menjalankan nasihat itu. Jadi bermain saja. Apakah saya nyari dolim atau mendolimi diriku, diri sendiri, atau melihat orang lain? Itu tiap hari bermain-main saja. Kalau dia mengatakan bahwa dia dolim, pasti mendawam istighfar. Artinya nggak mati dia istighfar, mungkin 1000 kan. Imam Ghazali istighfarnya 1000. Nggak pantas dia minta-minta. Kenapa nggak pantas minta-minta? Dosa saya masih banyak. Nah, ini yang disebutkan tadi bersahabat. Bersahabat ini kamu mendolimi atau didolimi? Dan kalau sahabat mendolim dan didolimi, memang kamu golongan orang dolim. Udah. Jadi yang mendolimi didolimi ini sama gitu. Cuman beda warnanya gitu. Hitam sama putih, tapi dekat. Ini putih, ini hitam. Kalau campur namanya abu-abu. Dibilang putih tidak, dibilang hitam tidak, karena sudah termasuk faulaika humud dzalimun, kelompoknya sudah dolim. Jalan bagus putih jadi abu-abu. Yang sudah diputuskan ini tadi sahabat, waspada, dia tahu 3 bagian. Apa dolim? Mendolimi. Kalau dia tahu dolim, maka dia langsung Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulang-ulang. Bukan sekedar hanya berbicara atau berkata dengan lisan. Pengakuannya. Ini yang seharusnya dia masuk dalam kerugian karena dia langsung memakai kalimat kata-kata saya dolim, maka meluncurlah air mata ketika menyebutkan wa ilam taufirlah. Ketika mengatakan dolim itu belum nangis.
Ketika walian taghfir lana wa illam taghfir lana, baru keluar air mata. Tersedak-sedak tenggorokannya. Ketika ditambahkan watarhamna, baru betul deras air mata. Ini tanda-tanda orang beriman yang sudah mengakui dirinya zalim. Ini hilang semua sifat-sifat buruk. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Sedangkan takdir azali tidak bisa minta ampun. Takdir yang gak bisa dirubah. Walaupun lentur kamu sholatmu, lentur bacaan Quranmu, lentur ngajimu, gak bisa dirubah. Artinya seperti halnya paman Nabi SAW masih hidup, tapi takdir azali keluar tanpa yada abila diwakaf. Celakalah kedua Nabi Lahab. Orangnya masih hidup, Qurannya sudah keluar neraka. Ini namanya takdir azali. Kalau takdir mu'allaq itu sifatnya sementara. Begitu dia dosa, langsung dia terjun minta ampun kepada Allah Ta'ala dan percaya harapan Allah. Ini namanya takdir yang bisa dirubah. Bahkan seorang alim yang betul-betul dahsyat bisa membantu merubahnya dengan doanya. Disebut barokah. Ini takdir mu'allaq, bukan mu'allaf, mu'allaq. Kok takdir yang sementara. Jadi ukurannya bukan kamu banyak zikir, banyak sholat, banyak tahajud, banyak ini, tapi takdir memutuskan kamu neraka. Gimana? Neraka itu kok bisa masuk neraka? Pertama, dia itu tidak pernah mengetahui musuhnya. Takdir azali itu nggak pernah dia mengetahui musuhnya. Kalau pertama dirinya, kalau kedua itu nafsunya, yang ketiga itu setan, ya iblis, yang keempat dunia. Ini musuhnya nggak tahu dia. Luput ini kena yang dua, dua luput kena yang tiga, tiga luput kena dunia. Luput. Ya. Akal sudah dikuasai, nggak mampu. Ini luput. Sifat-sifat buruk tidak pernah diperbaiki, padahal itu wajib hukumnya. Tapi karena takdir azali, maka menjadi putusan bahwa orang ini adalah buruk. Tidak bisa hilang. Jadi hati sudah dikuasai iblis, hati sudah dikuasai cinta dunia, hati sudah dikuasai oleh nafsu.
akal kebelenggu, nggak mampu, habis. Kemudian malaikat mendoakan nggak ada ruangan, karena ruangannya ini sudah dijaga sama iblis. Rumah nafsu, ini iblis yang penjaganya. Nah, sedangkan hati ini yang suci, yang ikhlas, yang bersih, ini malaikat. Ini didoakan. Kalau hati tadi diisi ria, ujub, pamer, ya, tangga, amalnya, ini sudah rumah dikuasai iblis. Jadi malaikat menolong, mendoakan gak bisa, gak mampu. Kata si malaikat, mana tempat saya?